Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rosida, guru mata pelajaran matematika di SMP Eka Cipta Kayung. SMP Eka Cipta Kayung adalah sekolah di bawah naungan Eka Cipta Foundation milik PT Smart Tbk. SMP Eka Cipta Kayung merupakan sekolah yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. SMP Eka Cipta Kayung dibangun untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak karyawan perkebunan kelapa sawit. Peserta didik di SMP Eka Cipta Kayung adalah anak-anak karyawan perkebunan dan anak-anak warga asli yang tinggal di lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit. Hal ini membuat peserta didik di SMP Eka Cipta Kayung bersifat heterogen dan multikultural. Hal ini menyebabkan peserta didik di SMP Eka Cipta Kayung memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, diferensiasi dalam pembelajaran perlu diupayakan dan diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adanya perbedaan karakter dan gaya belajar setiap peserta didik inilah yang mendorong saya untuk membuat media pembelajaran yang menerapkan diferensiasi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik yang berbeda-beda, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Media pembelajaran yang saya buat ini adalah media pembelajaran interaktif berbasis web atau situs online yang saya beri nama Belajar Matematika. Tujuan pembuatan media pembelajaran ini pada awalnya untuk memudahkan dan meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar matematika secara online pada masa pandemi COVID-19. Namun, pada praktiknya, media pembelajaran ini masih dapat dan tetap saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika meskipun pembelajaran sudah terlaksana secara tatap muka. Hal ini karena dalam media belajar matematika, peserta didik dapat memilih materi dengan berbagai bentuk dan format sesuai gaya belajar masing-masing, sehingga akan lebih menarik minat belajar peserta didik. Bagi peserta didik yang gemar membaca, cenderung belajar dengan mengamati dan melihat, atau gaya belajar visual, mereka dapat memilih materi berupa teks dan gambar. Untuk peserta didik yang lebih mudah memahami dengan penjelasan atau gaya belajar auditori, mereka dapat melihat video pembelajaran yang telah disediakan. Sedangkan peserta didik yang dapat memahami materi jika sudah mencoba mengerjakan soal atau gaya belajar kinestetik, mereka dapat mencoba latihan soal yang tersedia. Selain itu, media pembelajaran ini dapat menunjang kemahiran peserta didik dalam mengoperasikan komputer dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini, masing-masing peserta didik dilatih dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer atau Chromebook saat kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagi peserta didik yang kurang memahami materi pembelajaran ataupun peserta didik yang ingin mengulang pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah, media pembelajaran ini dapat membantu peserta didik karena peserta didik dapat mengakses dan mempelajari kembali materi di rumah atau dimanapun melalui handphone atau smartphone yang mereka miliki tanpa ada batasan waktu. Media pembelajaran ini pernah saya ikutkan dalam lomba pembuatan media pembelajaran interaktif dan inovatif era 4.0 dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Ketapang yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tahun 2021. Dan alhamdulillah berhasil mendapat juara pertama. Sebagai bentuk pengimbasan media pembelajaran ini, telah saya tularkan pada rekan-rekan guru di tempat saya mengajar. Dan saya merasa senang karena beberapa dari rekan guru juga sudah ada yang ikut menerapkan. Adapun langkah-langkah penggunaan media pembelajaran interaktif ini yaitu 1. Peserta didik masuk ke halaman belajar matematika melalui link. 2. Setelah peserta didik berhasil masuk ke halaman belajar matematika, peserta didik akan disajikan beberapa menu yaitu beranda, profil, materi, ulangan harian,
dan download. 3. Untuk memulai belajar, peserta didik memilih menu materi. Pilih kelas, pilih materi yang akan dipelajari, maka akan tampil materi berupa teks dan gambar. 4. Untuk menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengklik video pembelajaran. Halo anak-anak, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke contoh soal, perhatikan dulu perkalian tanda ini. Jadi, jika ada dua bilangan bulat yang bertanda positif dengan positif, itu dikalikan, hasilnya adalah positif. 5. Untuk menguji pemahaman, peserta didik dapat mengklik link Google Form yang tercantum. Kemudian peserta didik mengklik nama masing-masing dan kemudian mengerjakan soal-soal sesuai perintah. Setelah peserta didik selesai mengerjakan soal latihan tersebut, peserta didik dapat langsung melihat skor yang diperoleh. 6. Untuk mengikuti ulangan harian, peserta didik dapat memilih menu ulangan harian, pilih kelas, dan materi ulangan harian. Kemudian, peserta didik mengklik nama masing-masing dan mengisikan password yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian, mengerjakan soal-soal yang disajikan pada Google Form. Setelah selesai mengerjakan, peserta didik dapat langsung melihat nilai ulangan harian mereka. 7. Dan bagi peserta didik yang ingin mendownload materi, mereka dapat mengklik menu download dan pilih materi. Penggunaan media pembelajaran ini terbukti mampu meningkatkan minat dan ketuntasan belajar peserta didik karena siswa merasa belajar dengan senang dan tidak merasa bosan. Harapan saya, media pembelajaran ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru Indonesia. Menurut saya, Bu Siti Rosidah sangat berdedikasi dalam mengajar, profesional, dan dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman guru yang lain. Bu Ros juga menjadi salah satu pionir guru di SMP Eka Cipta Kayung yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Oke, menurut saya Bu Siti Rosidah adalah guru yang baik dan sering memotivasi teman-temannya. Kemudian ketika teman-temannya merasa kesulitan, Bu Siti Rosidah lebih suka membantu dan memberitahu dengan jelas terkait ketika kita menggunakan media pembelajaran, kemudian kita menggunakan yang berbasis dengan IT, Ibu Siti Rosidah sering membantu dan menjelaskan cara penggunaan yang berbasis IT dengan baik dan benar. Terima kasih. Menurut saya, Bu Siti Rosidah adalah guru yang menyenangkan karena di saat pelajaran Bu Siti Rosidah mengajarkan dengan cukup detail sehingga kami bisa meresapi pelajarannya. Dan Bu Siti Rosidah sangat memberi saran ketika kami mengalami kesulitan. Walaupun pelajaran matematika kami tidak membosankan. Bu Siti Rosidah merupakan salah satu guru di SMP Eka Cipta Kayung yang mengajar mata pelajaran matematika. Inovasi yang telah dibuatnya sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda. Bukan hanya telah berinovasi, tetapi Bu Siti Rosidah juga telah melakukan diseminasi dan penyebaran informasi kepada guru-guru yang lain, sehingga informasi baru serta inovasi-inovasi yang dilakukan dapat tersebar kepada guru dengan cara yang lebih baik dan lebih banyak. Dengan cara itu, inovasi yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Rosidah juga dapat meningkatkan digitalisasi pembelajaran dan juga motivasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, menurut saya Bu Siti Rosidah sangat layak mendapatkan apresiasi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.